Ya, jadi terkait dengan intoleransi ya, itu kan sorry sebentar. Prinsipnya adalah kelompok-kelompok yang eh, tidak bisa berkompromi ya, tidak Hmm. bisa menjalin hubungan yang baik ya, tidak bisa menghormati, tidak bisa menghargai kelompok yang lain yang berbeda, baik itu berbeda agama ataupun berbeda suku ya, dan lain sebagainya. Nah, eh, pertama, sila pertama itu ya, ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan sila yang memayungi toleransi itu sendiri. Jadi kalau ada kelompok yang intoleran, itu sebenarnya sudah melanggar, sudah suatu pelanggaran dari Pancasila itu sendiri, gitu ya. Karena sila pertama itu adalah payung, ya. Sila pertama itu adalah payung agar relasi antar pemeluk agama yang berbeda-beda itu bisa terjalin dengan baik, gitu ya. Bisa terjalin dengan baik. Adalah takdir bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, sebagai bangsa yang beragam, gitu ya, sebagai bangsa yang beragam. Mungkin sudah pernah saya katakan, keberagaman itu bisa menjadi kekayaan kita, bisa menjadi keuntungan kita, ya, seperti kata Nurholis Majid ya. Tetapi keberagaman itu juga bisa menjadi kerawanan, gitu ya. Nah, keberagaman yang tidak bisa dikelola dengan baik ya, bisa berujung pada buruknya hubungan ya antar pemeluk agama dan bisa berujung pada konflik. Nah, ini kerawanannya gitu ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita berbeda baik suku, agama, itu pada dasarnya kita akan lemah ya dari sisi soliditas ya, karena menganggap orang lain itu berbeda. Dia berbeda dengan saya gitu. Anda yang Sunda misalnya berbeda dengan orang Jawa, merasa berbeda dengan orang Jawa merasa berbeda dengan orang Batak dan lain sebagainya. Nah, yang agama Islam berbeda dengan merasa berbeda dengan agama non Muslim dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, ya, tidak dikelola dengan baik, apalagi kemudian muncul kelompok-kelompok radikal, dalam arti bukan pemikirannya yang radikal ya. Kalau pemikiran yang radikal, yang kritis itu baik-baik saja, tetapi ini radikal dalam arti bahwa dia tidak bisa menerima yang lain, bahwa dia kemudian membuat gerakan-gerakan yang merugikan kebersamaan itu, memunculkan kerawanan itu gitu ya. Baik karena berbeda suku, agama ya, ataupun ras dan antar golongan dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana mencegah itu ya? Pertama tentu saja apa eh, kesadaran tentang Pancasila, khususnya sila pertama ini harus benar-benar disebarkan ya, benar-benar ditanamkan, sehingga kemudian akan memperkecil kemungkinan itu, gitu ya. Tetapi kalau ternyata masih muncul juga kelompok intoleran, ya, tentu saja harus diselesaikan, ya, baik oleh negara ataupun oleh masyarakat, gitu ya. Sebaiknya memang oleh masyarakat sendiri, gitu ya, agar kemudian tidak ada katakanlah alat-alat represif dan lain sebagainya. Nah, tetapi untuk kelompok intoleran yang sudah masuk ke tahap yang ekstremis gitu ya, ekstremisme, apalagi ke toleransi yang toleransi sorry terorisme gitu ya. Nah, ini tentu saja harus ada negara yang masuk gitu ya, karena kalau sudah terorisme itu kan sebenarnya sudah menyimpang dari ajaran itu sendiri gitu ya. Dan tentu saja itu ketertiban umum ya, keselamatan warga negara. Nah, itu juga harus diutamakan dan tentu saja itu harus negara yang turun gitu ya. Jadi bisa dengan berbagai cara ya mencegah kelompok intoleran itu. Pertama dengan memperkuat rasa nasionalisme ya, eh, memperkuat kesadaran bahwa kita memang sudah beragam, kita memang sudah
eh, tercipta sebagai bangsa yang majemuk, gitu ya. Kalau Tuhan menginginkan kita ada homogen, ya, tentu saja itu bisa, gitu. Nah, tetapi ternyata Tuhan lebih menginginkan kita ini beragam, heterogen. Nah, karena itu bagaimana mengelola keberagaman, bagaimana mengelola heterogenitas itu, itulah yang terpenting, gitu ya. Dan setiap kita, setiap anak bangsa tentu saja memiliki kewajiban untuk ikut mengelola ini agar kemudian kelompok-kelompok intoleran itu bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan, gitu ya. Nah, apalagi kecenderungannya sekarang dengan era globalisasi di mana berbagai ideologi bisa masuk, ya, dengan kecanggihan digital, ya, dengan teknik digital, bahkan berbagai ideologi itu bisa masuk bahkan sampai ke kamar-kamar kita, ke kamar-kamar adik-adik kita, gitu ya. Dengan gadgetnya, ya, ideologi itu bisa mempengaruhi, gitu ya. Radikalisme itu bisa masuk sampai ke kamar-kamar kita, gitu. Nah, itu bahayanya. Jadi globalisasi digital, era digital, ya, itu lebih menyangatkan pertarungan antar ideologi itu. Pertarungan antar ideologi yang memungkinkan untuk munculnya kelompok-kelompok intoleran itu, gitu ya. Nah, karena itu memang perlu dilakukan antisipasi yang lebih canggih lagi, gitu ya, yang tentu saja sesuai dengan tuntutan era digital, ya, tuntutan era globalisasi ini, agar kemudian ideologi-ideologi yang berbahaya, ideologi-ideologi intoleran itu tidak berkembang, gitu ya, tidak berkembang, gitu. Nah, yang jelas kalau ideologi negara itu semakin lemah, maka ideologi lain itu bisa cepat masuk, gitu ya. Baik ideologi besar seperti misalnya liberalisme atau komunisme atau Islam radikal dalam hal ini yang sangat berbahaya, ya. Ini harus dipisahkan antara Islam dengan ideologi Islam radikal, ya. Ideologi Islam radikal itu bukan agama, gitu ya. Nah, itu adalah sebetulnya adalah gerakan politik yang mendompleng agama, gitu ya, untuk kepentingan politiknya, gitu ya. Nah, itu yang harus dicegah, gitu ya. Agar kemudian bangsa ini tetap utuh 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, atau bahkan mungkin sampai kiamat, gitu ya. Kenapa ini penting? Karena begitu ideologi negara ini runtuh, maka negara ini runtuh. Jadi jangan harapkan Anda bisa hidup damai dengan runtuhnya negara itu. Tentu saja akan terjadi konflik, akan terjadi peperangan, akan terjadi, ya, seperti Balkan lah, di Balkan kemarin, ya. Seperti itu. Itu yang harus kita hindari. Nah, seperti itu. Jadi era digital akan menyangatkan pertarungan ideologi, pertarungan dagang, pertarungan politik, pertarungan segala macam, ya. Dan tugas kita bersama adalah untuk meminimalisir itu, karena semakin mengglobal kita, seharusnya kita memiliki kepentingan untuk semakin menasional juga, gitu ya. Karena globalisasi itu intinya adalah peperangan, ya, peperangan ideologi misalnya, gitu ya. Nah, bangsa yang menang dalam peperangan ideologi itulah bangsa yang akan bertahan, gitu. Jadi itu pertanyaan yang baik sekali, bagaimana mencegah intoleran, karena memang itulah yang dihadapi oleh bangsa ini.